dipersembahkan oleh respon Pak Andika ketika namanya keluar di acara Rakernas Partai Nasdem ini Juni 2022 lalu, seperti apa Pak? Saya waktu itu ada di Paris, Mbak. Saya menerima tanda jasa dari pemerintah Prancis disematkan oleh Panglima militernya. Nah, saya pulang ke hotel, disitulah saya diberi ucapan selamat. Jadi kira-kira itu sekitar jam mungkin jam 2 siang, jam 14-an waktu setempat ya. Baru saya dikasih. Selamat apaan? Pak Andika disebut salah satu dari 3 calon presiden oleh Partai Nasdem. Ya itu kondisinya waktu itu, Mbak. Ya kaget lah. Tapi kagetnya apa Pak? Lebih ke tersanjung? Tersanjung, Mbak. Oke. Tersanjung. Setelah saya pulang ya ada pertemuan. Saya ketemu dengan Pak Surya Paloh juga. Saya ketemu dengan beberapa tokoh Nasdem juga. Intinya ya satu, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan. Itu kan berarti satu kepercayaan kepada pribadi saya yang saya nggak menyangka. Tapi kedua juga ya saya masih aktif sehingga mohon maaf saya tidak bisa untuk merasa bahwa diri saya sebagai calon presiden. Ya itu aja, Mbak. Tapi kalau secara kemungkinan Pak, sekali lagi politik itu dinamis, apapun masih bisa terjadi. Betul. Ini aja baca pres lagi pusing kayaknya mencari bacawa pres begitu. Pak Andika, apakah mau jadi bacawa pres ataupun tidak, atau tidak mendapatkan apapun, itu akan tetap di partai itu? Saya tetap, Mbak. Walaupun itu kan juga tidak membatasi kerjasama kita. Nggak usah kerjasama secara formal ya. Secara personal juga pasti terjadi kok. Saya yakin. Misalnya apa Pak? Misalnya pada saat saya menjadi kepala staf. Itu kan 3 tahun kita juga harus terus berkomunikasi dengan Komisi 1. Dari semua partai yang ada di DPR. Dan itu pun juga banyak hubungan personal maupun juga profesional. Artinya yang hubungannya dengan sikap resmi dari partai misalnya, itu kadang-kadang juga berubah-berubah. Nah sehingga saya sudah kemudian mengobservasi dan mengalami itu sehingga memang benar kata Mbak Sylvia tadi, politik kan selalu berubah. Walaupun saya secara official berada di satu partai, tetapi kan kerjasama kita tuh harus dengan siapa saja. Sudah official berarti ya Pak? Ya, setelah diumumin. Kapan Pak PDIP-nya ngumumin? Kenapa Mbak? Kapan PDIP-nya ngumumin? Ya kan saya nggak tahu. Tapi bakal sebelum pendaftaran Capres-Cawapres Pak? Ya itu tadi Mbak, saya nggak tahu dan kayaknya bukan Mas Hasto gitu. Kayaknya bukan Hasto, tapi bukan. Ibu Ketum langsung ya Pak? Ya saya nggak tahu lah Mbak, saya nggak mau. Oke, terakhir nih Pak Andika. Pemilu 2024 itu tinggal menghitung bulan ya Pak. Ada juga yang sudah menghitung hari. Tapi kalau kita lihat dinamikanya sampai saat ini, cukup banyak dinamika panas dingin juga. Hubungan antara PDIP misalnya dikaitkan dengan hubungan dengan Presiden Jokowi. Kemudian juga di internal PDIP juga sedang diisukan bahwa tidak kompak dalam mendukung Ganjar Pranowo. Jadi akan ada banyak dinamika dalam menyambut pemilu 2024. Nah Pak Andika sebagai pendatang baru di dunia politik, cara mengantisipasi supaya jangan sampai pemilu 2024 itu berakhir dengan sesuatu yang tidak damai, tidak menyenangkan, malahan menjadi ribut-ribut elitis tapi tidak banyak manfaat buat masyarakat. Itu seperti apa Pak? Ya kalau saya mengantisipasi, saya mungkin hanya bisa bicara secara personal Mbak ya ke beberapa individu misalnya. Tapi kalau
itu memang harus menjadi common interest lah buat kita semua. Atau kepentingan kita bersama lah. Jangan sampai kemudian bentrokan di tingkat atas yang kita kira nggak akan berdampak di bawah. Oh, dampaknya sangat besar, Mbak. Dan mungkin mereka di bawah itu nggak akan pernah sembuh. Misalnya kalau ada perbedaan yang mereka lihat, ya kan filosofi kita atau old adage, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi itu harus kita jaga sama-sama, nggak boleh lagi lah. Kalau kita terperosok 2 kali ya, kita bukan manusia lah. Kan gitu, Mbak. Sudah cukup yang sudah kita lihat yang lalu. Jadi elitnya yang harus memberikan contoh ya? Harus. Oke. Ini terakhir banget nih, Pak. Kalau pemilunya berjalan 2 putaran, itu antara siapa dengan siapa, Pak? Lah calonnya berapa, Mbak? Oh, kalau ya, berarti minimal 3 ya. 2 putaran siapa dengan siapa, Pak? Waduh. Ya kalau dilihat dari survei, itu kan juga menurut saya cukup saintifik lah. Kalau dilihat dari survei yang pertama kedua kan ya Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Ya kemungkinan ya itu. Oke. Dan Pak Andika bisa menjadi salah satu pendamping di antaranya? Oh iya, ya. Ganjar, Mas Ganjar. Baik, kalau begitu. Terima kasih Ya. Pak Andika atas waktunya di kontroversi pada hari ini. Selamat untuk nanti karir Pak Andika di dunia politik. Kita akan lihat ya pengumumannya kapan, kita akan tunggu. Dan nanti Pak Andika akan menjadi apa di partai yang baru. Terima kasih Pak Andika Perkasa sudah bergabung bersama kami di kontroversi. Pemirsa, demikianlah akhir dari kontroversi. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan-rekan bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.